Balikin teman-teman kami. Bebaskan teman-teman kami. Yang di dalam sana buka pintunya. Buka. Saling jaga. Saling lindungi. Kita tinju ke atas bukan ke samping, betul. Tinju kita ke atas bukan ke samping, betul. Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita tapi mereka, betul. Yang bakar bukan kita tapi mereka, betul. Revolusi! Revolusi. Revolusi! Revolusi. Revolusi! Revolusi. Rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM. Alhamdulillah, Pak Rismon nggak ditahan, alhamdulillah. Maju terus, alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang, Prabowo. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo. Habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi ternyata ada dokumen teknis yang akan Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK. Dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu, kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas, hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar, dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas, dan sekarang Humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egy, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi, dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama, KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. nanti akan diinformasikan Akan langsung Pak melalui email atau telepon biasanya. Oh, telepon ya, biasa telepon atau surat. Yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat poinnya malu ya, OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi
Tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada, 2 kali tidak ada, 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi, yaitu OCCRV. Seharusnya KPK terus bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden, dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya, ayo para pemimpin KPK jangan mau di bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah buktinya belum ada, itu sudah ditangkap, apalagi di Jokowi. Bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit dari bumi sampai ke langit, itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa setelah korupsi Jokowi. Wajar kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK karena KPK tidak mau bertindak. KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya, aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas, agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu. Jangan sampai Indonesia, kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan, tindakan, sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih. Terima kasih Pak Humas ya. Ya, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, teman-teman, di sini kita kembali lagi mengulas komentar-komentar menarik dari teman-teman netizen, ya, tentang dari pembahasan cuplikan video di atas. Ya, teman-teman, di sini disampaikan, ya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, mari kita bersatu untuk menyuarakan kebenaran. Ya, rakyat bersatu bela kebenaran. Nah, hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Ya, tangkap Jokowi, penipu dan pembohong, biar Indonesia aman, damai. Ya, maju terus saudara-saudaraku. Hidup rakyat yang maju, terus pantang mundur, jangan dianggap rakyat pengecut. Ya, hanya orang satu ini yang bikin negara jadi rusuh, rakyat kacau. Nah, siap-siap siapapun yang bela Joko akan mendapat balasan yang setimpal. Nah, karena sudah jelas si Joko terkorup dan merusak negara RI. Ya, di sini ada yang berkata juga, apa susahnya sih nunjuki ijazah asli sampai berlarut-larut masalah ini. Ya, semoga KPK tegak lurus enggak melindungi yang jalib. Ya, mantap, lawan terus bro sampai selesai. Semoga terus, rakyat dukung terus. Ya, wajar kalau Jokowi itu saya katakan manusia laknat. Ya, sebab dipakaikan Tuhan pakai kehinaan yang diwariskan kepada anak cucu dan mantunya. Ya, Prabowo Presiden Rajat Indo kalau betul habis koruptor. Ya, maju terus penjuang, mudah-mudahan Allah memudahkan. Ya, untuk selamatkan Indonesia, revolusi total solusinya. Ya, maju terus, pantang mundur. Ya, daripada Jokowi dikejar-kejar soal ijazah palsunya, lebih baik ungkap korupsinya.
Ya, teman-teman, di sini juga ada yang berkata, selagi masih berwujud manusia, ya segera tangkap, proses dan adili hukum. Toh berwujud manusia, bukan makhluk astral. Ya, mudah-mudahan berita ini benar, biar cepat selesai masalahnya. Dari yang ijazah sampai korupsi terbongkar. Nah, semoga rakyat yang cerdas tidak terprovokasi yang memicu adu domba. Ya, negara Indonesia jangan kalah dengan satu orang. Ya, usut tuntas biar selesai masalahnya. Ya, teman-teman, di sini juga ada yang berkata, penegak hukum yang memiliki pemikiran yang lurus, ya bersatulah demi penegakan hukum yang adil, demi tegaknya keadilan di negeri ini. Ya, jemput ke hotel buat bagi-bagi duit, Jokowi uangnya banyak. Nah, damai Indonesia bila tidak ada kebohongan. Ya, masalah sepele jadi ribet, rakyat sudah lelah. Ya, teman-teman, di sini juga ada yang berkata, ya ayo rakyat bersatu, kita teguh bercerai, kita runtuh hancur. Nah, teguhkan perjuanganmu sampai titik darah penghabisan. Ya, tegakkan hukum seadil-adilnya, jangan pandang bulu. Siapapun yang salah harus diadili seadil-adilnya. Ya, terima kasih, selamat berjuang. Ya, Allah selalu melindungimu, amin. Nah, sungguh biadab dan bajingan perbuatan KPK. Ya, KPK ini pasti mendapat dolar dari Joko Widodo. Ya, terus berjuang untuk kebenaran, untuk jaga integrasi seorang pemimpin. Ya, untuk kedepannya jangan terjadi lagi. Nah, pilihlah seorang pemimpin atau presiden yang benar-benar bisa jaga integritas. Ya, jujur, cerdas, dan selalu mengedepankan rakyatnya. Ya, anti kritik, mau berdiskusi, musyawarah, dan datangi para pendemo. Mau dengar opini, masukan para pendemo. Ya, rakyat netizen udah pada cerdas. Nah, para penegak hukum yang menjadi titipan Jokowi, ya waktu dilantik mengucapkan Femi Allah di atas Al-Quran. Ya, namun kenyataannya mereka hianati sumpahnya demi Jokowi. Loh, ya teman-teman, di sini juga ada yang berkata, ya semoga berhasil. Purbaya semua penegak hukum yang adil demi rakyat. Ya, terlalu lama terjolimin. Amin yang Rabbal Alamin. Ya, semoga mahasiswa bersatu, suarakan kebenaran, lawan kebohongan dan kedoliman. Ya, yang telah merusak, pecah belah rakyat sendiri. Ya, sadarlah rakyatku, segera buka mata telingamu. Ya, jangan mau dibohongi oleh Jokowi dan termulnya. Lawan terus demi negeri ini, supaya negeri ini gak carut marut ulah seorang Jokowi yang ijazahnya dianggap palsu. Ya, teman-teman, demikian komentar-komentar menarik dari teman-teman netizen. Ya, jika ada tanggapan yang jauh lebih menarik lagi dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, sekian teman-teman. Salam NKRI.